wastabir, dan berteguh hatilah, pegang kuat-kuat kebaikan yang sedang diupayakan. Wastabir, gimana pun caranya, siapa-siapa yang dia sudah menempuh jalur-jalur Allah, coba menempuh jalur-jalur menuju ridhonya Allah, dia mesti berpegang teguh pada apa yang dia tempuh. Bahkan ada doanya dari Nabi, doa agar kita diteguhkan dalam jalan Allah. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, Engkau yang memegang hati kami, Engkau yang juga membolak-balikan hati kami, teguhkan hati kami ini di atas agamamu ya Allah. Hati manusia tuh gampang berbolak-balik, makanya Allah perintahkan wastabir. Hati manusia ini gampang berubah-berubah. Kita tuh kadang mood, kadang kita nggak mood. Kita tuh kadang semangat dalam beramal, tapi kadang-kadang kita malas dalam beramal. Kita tuh kadang-kadang lagi giat-giatnya, hampir disapu bersih semuanya dari Senin ke Senin, tapi kadang pas lagi malasnya datang, nggak ada satupun. Islam tidak menganjurkan kepada kita untuk melakukan sesuatu yang berat-berat, tapi hanya sesekali. Tapi Islam menganjurkan kita melakukan sesuatu yang ringan-ringan aja dulu, tapi rutin. Karena kata baginda Nabi SAW, Rasulullah SAW pernah bilang, ahabbul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah, amalan yang adwamuha, yang rutin, wa in qalla, walaupun dia sedikit, yang kejaga konsistennya walaupun belum banyak. Orang-orang yang konsisten dengan orang-orang yang hanya setahun sekali dia melatih dirinya untuk konsisten, maka hasil akhirnya bisa ditebak kalau yang konsisten akan jauh melampaui yang hanya sesekali dalam setahun latihan. Ketika seseorang itu lomba lari, yang satu melatih dirinya tiap pagi berlari sesuai dengan perlombaan yang tahun depan diikutinya. Sama yang satu lagi nggak pernah latihan, nggak pernah jaga pola makan, nggak jaga pola istirahat. Dalam setahun latihannya cuma sekali. Probabilitas kemenangannya diraih sama yang setiap hari latihan atau setahun sekali latihan. Kira-kira probabilitasnya yang mana? Setiap hari latihan. Wastabir, berpegang teguhlah, konsistenlah, istiqomahlah, li'ibadatih, dalam beribadah kepada Allah. Ibadah kalau bisa kita konsistenkan. Ngaji, Quran, sedekah subuh, salat, bantu kepada orang lain, belajar mengemban amanah, belajar untuk peka sama lingkungan, latih diri kita untuk mudah berbagi dan memberi, jalankan kaki kita ini melangkah ke tempat yang Allah ridhoi. Wastabir li ibadatih, konsisten dalam ibadah sama Allah, konsisten dalam menjalankan apa yang Allah mau. Ustaz, saya tuh rasanya berat ya. Kadang-kadang untuk bangun pagi tuh rasanya berat sekali. Awalnya memang berat, tapi biasanya sesuatu yang di awal berat, lalu kita paksakan dan kita terbiasa setelah beberapa hari kemudian, nanti lama-lama akan jadi kebiasaan. Dan setelah berlama-lama menjadi kebiasaan, nanti berubah jadi karakter. Karakter kalau udah menghujam kuat dalam diri seorang hamba, Allah akan menolongnya istiqomah dalam beramal. Capek jemaah. Apakah kita kira mereka yang salih itu nggak capek? Capek. Apakah kita kira mereka yang rajin mengaji itu nggak capek? Capek. Apakah kita kira mereka yang duduk di majelis ilmu, mereka yang datang di ballroom untuk kajian, mereka yang
menyiapkan diri jauh-jauh, mengadakan perjalanan untuk sampai ke sebuah hotel, lalu terus kemudian di hotel mereka juga kajian, menimba ilmu, entah itu ada daurah atau entah itu ada kajian-kajian, entah itu ada waktu di mana mereka nanti sharing. Apakah mereka nggak capek? Mereka yang menuju Allah tuh capek. Mereka yang berusaha jadi baik tuh capek. Mereka yang berusaha mendekat ke Allah tuh pasti ngerasain capek. Tapi kan kita ingat perkataan Sayyidina Umar, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beramal salihlah meskipun lelah, karena lelahnya akan hilang, pahalanya akan kekal. Jauhilah kemaksiatan walaupun menyenangkan, karena senangnya pasti hilang, tapi dosanya akan kekal. Mau capek dalam ibadah. Kalau mau capek, taat. Nggak apa-apa kita tertatih-tatih. Udah berusaha taat, jatuh lagi. Udah berusaha baik sangka sama Allah, kadang terselinap buruk sangka lagi sama Allah. Udah berusaha bantu orang lain, tapi kok malah kita dimanfaatkan. Gak apa-apa capek sebentar. Di dunia capek sebentar. Di syurganya Allah Ta'ala nanti kita istirahat. Imam Abu Hanifah pernah ditanya ketika usia senjanya, beliau masih belajar. Kayak kita hari ini, tetap berusaha belajar, tetap berusaha datang ke majelis ilmu, tetap berusaha untuk duduk. Walaupun kadang-kadang yang ngajar tuh lebih muda usia daripada kita, tapi kita nggak gengsi untuk cari ilmu. Ketika ditanya, wahai imam, mata rahah, wahai Imam Abu Hanifah, guru kami, kapan engkau beristirahat? Murid-muridnya tuh ngelihat gurunya tuh belajar terus. Belajar, ngajar. Belajar, ngajar. Belajar, ngajar. Sampai satu ketika ditanya, mata raha ya imam, kapan anda beristirahat wahai imam? Imam Abu Hanifah menjawab, raha hiya fil jannah. Istirahat itu nanti kalau kakiku masuk syurganya Allah. Semoga Allah izinkan kita masuk syurga jemaah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Fa'budhu, ibadah itu, wastabir li ibadatih, harus disertai kesabaran yang panjang, keteguhan hati, keikhlasan diri, niat yang tulus li ibadati, dalam setiap lini ibadah. Dan panjang hadirin. Ibadah tuh bentar, cuma sampai mati aja. Kalau matinya kita hari ini, maka ibadah kita cukup sampai hari ini aja. Selesai hari ini kita ibadah, terpejam untuk selamanya, tapi sebenarnya tidak terpejam. Ketika kita meninggal dunia, sebenarnya kita bukan meninggal, tapi meninggalkan dunia, berpindah ke alam yang baru. Pindah alam dari alam dunia yang sifatnya sementara, pindah ke alam barzah, awal dari kebahagiaan jika dia bahagia. Pernah Sayyidina Utsman bin Affan itu berjalan, lalu dia melewati kuburan. Tidak lama kemudian beliau tertunduk, lalu kemudian isak tangis terdengar dari beliau. Kian keras, kian keras, kian keras. Kemudian sahabat Nabi berusaha menenangkan tangisan Utsman bin Affan. Ketika sudah agak tenang, Utsman bin Affan ditanya, wahai Utsman, kenapa engkau menangis ketika melewati kuburan? Kemudian Utsman bin Affan, beliau berkata, sesungguhnya aku pernah mendengar dulu Rasul bersabda, kata Rasul SAW, ini fase awal. Kubur fase awal. Kata Nabi, kalau kuburnya baik,
maka yang berikutnya episodenya akan jauh lebih menyenangkan dan jauh lebih membahagiakan. Tapi kalau fase kuburnya sudah hal yang buruk, maka episode berikutnya lebih menegangkan, lebih menderitakan, dan pasti dia akan binasa. Jadi besok fase saat kita menghembuskan nafas terakhir dari dunia, kita meninggalkan dunia dan menyambut alam yang baru buat kita. Awal di situ penentu. Kalau baik, esoknya akan jauh lebih baik. Kalau awalnya buruk, na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah izinkan kita kuburnya dilapangkan, kuburnya diluaskan, dan diizinkan kita menjadi penghuni syurganya Allah Ta'ala. Hal ta'lamu lahu samia. Apakah kamu mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Enggak ada. Adakah tandingan bagi Allah? Ada enggak? Enggak ada. Adakah yang bisa mensekutukan Allah? Atau adakah yang bisa menjadi sekutu bagi Allah? Enggak ada. Wa yaqulul insanu wa idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya. Lalu manusia mereka berkata, a idza ma mittu, apabila kalau kita telah mati, la sawfa ukhraju hayya, kelak kita akan sungguh-sungguh dibangkitkan dan hayya, dihidupkan kembali. Pertanyaan ini pertanyaan tentang orang yang meragukan kehidupan sesudah kematian. Memang kalau kita nanti mati, kita akan dihidupin kembali. Pertanyaan karena ragu, apakah benar besok kita akan dihidupkan kembali? Dan pertanyaan ini kan bukan sekali dua kali. Kita sering nggak temuin di beberapa ayat di surah sebelum-sebelumnya? Ketemu kan? Makanya Nabi pernah dipesankan sama malaikat Jibril, ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, lakukan sesukamu, tapi ingat ya, kamu pasti akan mati. Fa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bih. Lakukan apapun yang kamu mau lakukan, tapi ingat, kamu pasti akan dibalas dengan apa yang kamu kerjakan. Manusia itu kadang-kadang meragukan kehidupan setelah berpulang. Mereka bertanya-tanya, apakah benar ada kebangkitan sesudah kematian? Kadang-kadang mereka bertanya. Kadang-kadang mereka memikirkan tentang makna hidup, memikirkan tentang gimana hidup ini untuk nyaman, gimana hidup ini untuk punya, gimana hidup ini nanti kita punya istana yang kita huni, kendaraan yang prima, harta yang banyak. Manusia sibuk memikirkan gimana caranya hidup enak, tapi kadang manusia itu lupa gimana caranya mati. Mati dalam keadaan enak, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kita kerja banting tulang untuk membangun sebuah rumah di Jakarta, Surabaya, Wonosobo, di seluruh wilayah-wilayah di Indonesia. Kita sibuk, kita bangun rumah impian kita masing-masing, tapi kita lupa kita nggak bangun rumah kita di syurganya Allah. Kita siapkan kendaraan yang prima buat diri kita di masa senja, padahal senyaman apapun kendaraan, seenak apapun suspensinya pada saat kita tua, tetap akan terasa sama semuanya walaupun sebet apapun empuknya. Kita sibuk menginginkan kendaraan-kendaraan yang prima, tapi kita lupa untuk menyimpan kendaraan kita besok di syurganya Allah kelak. Dia mampu membeli kendaraan ratusan juta, tapi dia nggak mampu berkurban. Padahal kurban itu besok jadi kendaraan buat dia. Atau sebagaimana hari ini kendaraannya dipakai untuk beramal salih, besok ia akan jadi tunggangannya saat di akhirat. Sibuk kita memikirkan gimana ya caranya bisa omsetnya sekian ratus juta. Itu nggak salah jemaah. Menjadi keliru
kalau hanya itu yang menjadi tujuan. Tapi kalau dia menjadi wasilah semata, ya Allah izinkan omset kami bertambah, keuntungan kami berlipat dan berlimpah untuk kami bersedekah, itu lain. Yang jadi fokus utamanya sedekahnya, memberinya, berdermanya. Tapi kalau hanya wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada, cuma jama'a mengumpulkan malan harta wa 'addada, lalu coba menghitung-hitungnya tanpa pernah mau disedekahkan, itu yang PR. Alladzi jama'a malan wa 'addada, cuma mengumpul harta, menumpuk harta yang pada akhirnya nggak pernah dia mau dermakan. Ketika harta itu hilang, atau ketika dia tinggalkan harta itu, dia wafat, harta itu hanya jadi miliknya ahli waris yang diperebutkan. Awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu walam yaku syai'a. Kenapa mereka nggak mikir kalau sebelumnya aja mereka nggak ada dan kami adakan mereka, kami ciptakan mereka? Walam yaku syai'a, padahal dulunya mereka belum berwujud sama sekali. Tahun 1800-an kita udah ada wujudnya belum, hadirin? Di mana kita? ...1800-an tuh kita kayak belum ada, dan Allah adakan kita. Maka apa sulitnya bagi Allah saat besok kita wafat, lalu kita dimunculkan kembali sama Allah, dan itu sangat mudah bagi Allah. Fa wa rabbika lanahsyurannahum, maka demi Allah sungguh pasti Allah akan kumpulkan mereka, wasyayatin, bersama syaitan, summa kemudian lanuhdirannahum, pasti kami datangkan kepada mereka, haula jahannam jithiyya, neraka jahanam ada di sekeliling mereka. Neraka jahanam itu akan menyala-nyala di sekeliling mereka. Summa kemudian lananzi'anna, pasti Allah akan tarik min kulli, dari setiap syi'atin, golongan, ayyuhum, siapa di antara mereka, asyaddu 'ala rahmani 'itiyya, yang paling besar kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangin ya hadirin, ada orang tuh kerja sama kita, orang ini udah lama kerja sama kita, anaknya sakit kita bantu, anaknya nggak bisa kuliah kita support, ada orang tuanya meninggal kita juga berikan uang untuk orang tuanya meninggal, bahkan misalkan orang ini udah banyak kita berikan kebaikan, handphonenya rusak kita berikan handphone, kendaraan motornya rusak kita belikan motor. Kok tiba-tiba dia yang harusnya posting tentang perusahaan kita, tiba-tiba dia posting perusahaan lain? Atau yang harusnya dia itu posting, ngiklanin tentang tempat dia bekerja, yaitu perusahaan kita, kok tiba-tiba dia memposting tempat kerja yang lain, yang mana misalkan itu bukan kantor kita. Kira-kira seorang owner yang udah baik sama itu karyawan murka atau enggak? Pasti murka. Kamu tuh gimana? Motormu rusak, aku yang membiayai. Kamu tuh gimana? Handphonemu rusak, aku belikan handphone yang baru. Anakmu butuh sepeda, aku yang belikan sepedanya. Misalkan contoh. Tapi kok dia malah mempromosikan toko lain? Kok dia malah mempromosikan produk yang lain? Kira-kira hadirin, apa yang akan dilakukan seorang owner yang mendapati staff yang kayak gitu? Pasti nggak berkenan. Sekarang kalau kita lihat ke diri kita, siapa yang ngasih rezeki sama kita? Allah. Yang memberi kesehatan? Allah. Yang memberi kemudahan dalam tiap urusan? Allah.
Yang memenuhi semua hajat yang kita pinta selama ini juga Allah. Lalu di waktu yang sama ternyata kita mendurhakainya, atau kita pakai fasilitas yang Allah berikan untuk mendurhakai Allah. Rezeki Allah berikan, kita pakai untuk memaksiatinya. Mata, kesehatan diberikan, ini kita pakai untuk menonton hal-hal yang gak diridhoinya. Jadi nikmat dari Allah kita pakai untuk mendurhakai Allah. Gimana kira-kira? Kadang manusia gitu. Dia lupa bahwa nikmat yang dipakainya bermaksiat adalah nikmat dari Allah yang Allah berikan padanya. Manusia itu kadang lupa hal itu. Manusia itu lupa hal itu, hadirin. Kita selama ini gunain kesehatan kita yang harusnya untuk Allah, tapi kadang digunakan untuk selain Allah. Besok akan Allah terangkan, ayyuhum, siapa di antara mereka, asyaddu 'ala rahmani aitiya, yang paling berat, besar kedurhakaannya sama Allah. Wala'iyadu billahi min dzalik. 70. Summa lanahnu a'lamu billadzina hum aula biha siliyya. Selanjutnya Allah akan lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Wala'iyadzubillahi min dzalik. Ayat 71-nya, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya api neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah sesuatu ketentuan yang sudah Allah tetapkan. Setiap manusia itu akan melewati nerakanya Allah. Tapi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beramal salih, Allah selamatkan mereka, dan orang-orang zalim akan Allah gelincirkan dan mereka terjatuh ke nerakanya Allah. Waliyatubillahi min dzalik. Jadi besok kita semua tuh akan melewatinya, hadirin. Wa im minkum illa wariduha, tidak ada seorang pun di antara kalian saat besok kita dibangkitkan kecuali mereka akan dilewati nerakanya Allah. Ada jembatan Sirat yang kata Nabi SAW, jembatan itu tipisnya seperti rambut satu helai. Lalu kata Nabi SAW dibelah 7. Kita lewat di atasnya. Lalu Nabi mengabarkan dalam hadis Muslim, ada yang melewati jembatan Sirat seperti kilat menyambar. Satu kilatan lewat. Ada yang tertatih-tatih melewatinya. Ada yang setelah dia berjalan sampai pertengahannya, dia tergelincir dan dia jatuh ke jurang yang paling membinasakan. Kita lewat. Nanti kita lewat sana. Amal soleh kita yang nanti memudahkan kita melewati jembatan itu. Wa im minkum illa wariduha, gak ada satupun di antara kita illa kecuali wariduha, pasti melewatinya. Penghuni surga juga, ya, kecuali orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Semoga Allah izinkan kita masuk surga Firdaus tanpa hisab. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga Firdaus tanpa hisab, ya Allah. Orang yang tanpa hisab wafat langsung. Tapi yang dihisab, dia melewati jembatan Sirat. Bahkan penghuni surga kenapa kok ngelewatin jembatan Sirat? Supaya semakin bersyukur tatkala nanti Allah masukkan ke dalam surganya Allah. Hadirin, mau dikasih kekayaan, tapi Allah infokan tahun 2025 kamu akan kedapatan rezeki yang kian berlimpah dan penuh berkah. Nanti kami akan curahkan untukmu 10 miliar. Tapi 2024
Kamu harus lewati dulu fase-fasenya ya. Fase kamu ditipu, dicurangi, dikhianati, fase-fase kamu melewati keadaan susah, fase-fase di mana rumahmu rumah yang bisa dikatakan hampir tidak layak untuk dihuni. Kamu nggak punya apa-apa, sepeda pun nggak punya, kemana-mana kamu mesti jalan kaki, kemana-mana kamu mesti naik angkot, angkutan umum, kemana-mana kamu harus siap menelan pil pahit bahwa manusia merendahkanmu, menghinakanmu. Tapi 2025 ada kabar baiknya, kamu akan diangkat derajatnya, dimuliakan. Lalu nanti Allah berikan kamu 10 miliar, yang dengan 10 miliar itu kamu hidupnya semakin berkah, kamu bisa hidup layak, nyaman. Kalau diinfokan sejak awal 2025 kamu akan bahagia, kira-kira 2024 kesusahan yang dilewati tetap membuatnya senang atau berkecil hati? Kalau udah diinfo 2025 hidupnya akan bahagia, senang. Nggak apa-apa kok, jalan kaki nggak apa-apa ya Allah, kan yang penting 2025 saya senang. Sekarang miskin nggak punya, nggak apa-apa kan besok saya dijanjikan 10 miliar sama Allah. Nggak apa-apa hari ini ketemu sama yang curang, culas, khianat, kan besok saya mau dibahagiakan sama Allah. Nggak apa-apa hari ini saya kurang, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia dijanjikan 2025 pasti akan bahagia. Jadi seberat apapun 2024, dia tetap akan menikmati dengan kebahagiaan. Itulah orang-orang yang akan masuk surga. Dia memang tahu jembatan sirat akan dilewatinya, tapi dia tetap berbahagia karena dia tahu surga adalah akhir tempat tinggalnya. Nggak apa-apa kok lewatin ini. Karena untuk orang-orang penghuni surga, cepatnya mereka melewati jembatan itu secepat kilat menyambar. Tahu-tahu udah di ujung. Selamat ya. Karena amal salihnya mereka melewatinya, karena sedekah-sedekahnya. Sebagaimana kata Nabi, nanti di hari kiamat masing-masing di antara kita tuh punya tempat bernaung. Ada awan yang menaungi. Siapa di antara mereka yang dapat naungan? Yauma la dhilla illa dhilluh, di hari enggak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Al-imamun adil, imam yang adil itu yang paling pertama dapat naungan. Syabun nasya' fi ibadatillah, yang kedua anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, dekat ke masjid, anak muda yang selalu memakmurkan masjid, yang difikir adalah anak muda yang selalu menolong agama Allah. Itu nomor 2. Nomor 3, qalbun mu'allaqa bil masajid, hati yang selalu tergantung di masjid. Yang keempat, saling mencintai, saling membenci karena Allah. Yang kelima, zina dijauhinya. Yang keenam, ini jadi topik bahasan kita, sedekah. Orang yang rutin sedekah, orang yang rutin derma, berbagi, menginfakkan hartanya di jalan Allah, mereka kelak dinaungi sama Allah. Yang ketujuh, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Poinnya yang keenam, ahli sedekah bernaung di bawah sedekah-sedekahnya. Orang yang rutin nangis bernaung di bawah isak tangisnya yang menangis karena Allah. Kita punya jemaah, insya Allah, 1 di antara 7 tadi. Kita mesti punya di antara 1, kita mesti punya di antara 7 tadi, 1 aja amalannya. Kalau bisa punya ke-7-nya lebih baik. Tapi kalau nggak bisa, 1 di antara 7 tadi. Karena kita pasti akan melewati jembatan itu. Kalau kita nggak tanpa hisab, kita lewati jembatan itu. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Hal itu bagi Allah adalah suatu ketentuan yang sudah Allah tetapkan. Allah tetapkan masing-masing kita nanti melewatinya kalau tidak masuk surga tanpa hisab. Tapi bagi orang yang diberi kabar gembira pasti tenang. Karena buat mereka itu episode aja. Episode aja. Seperti seorang manusia yang dijanjikan 2025 hidupnya bahagia, maka 2024 yang susah itu episode aja. Mesti dia lewati.
kebahagiaan sudah menanti. Meskipun susah, dia pasti senang. Meskipun nggak enak, nggak mudah, dia tetap akan bahagia karena dijanjikan oleh Allah di tahun berikutnya di 2025 hidupnya penuh bahagia. Kesusahan di hari ini tuh hanya episode aja jemaah. Wa idza tutsla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina kafaru lil ladziina amanu. 73. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas maksudnya, orang-orang yang kufur berkata kepada orang-orang yang beriman, ayyul fariqaini khairum maqama wa ahsanu nadiyya. Manakah di antara kedua golongan yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya? Ayat 74. Dan berapa banyak umat yang ingkar yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya, lebih sedap dipandang matanya. Ada kaum-kaum yang udah dibinasakan sebelum-sebelumnya, padahal mereka diberi kesenangan dunia. Sebelumnya mereka orang yang kaya raya. Sebelumnya mereka orang yang tinggi statusnya. Tapi Allah mengingatkan buat kita, kehidupan dunia ini kehidupan yang sementara. Pada akhirnya hanya mereka yang mengikuti petunjuk Allah dan beramal sholihlah yang akan dapat balasan yang lebih baik di akhirat. Kadang-kadang kita ini yang masih muda terutama ya, masih banyak cita-cita dan keinginannya. Kita yang masih muda masih banyak ambisi-ambisinya. Masih mau mencapai kesuksesan A, kesuksesan B. Masih ingin diakui. Masih butuh memvalidasi. Ingin punya pencapaian sosial. Apalagi? Hingga pada akhirnya di usia-usia 60, usia-usia 70, sama seorang ibu yang pernah kami temui di Jogja. Ketika kami berbincang sama beliau, ibu, setelah Allah titipkan kebahagiaan pada ibu, anak-anak ibu, keturunan ibu, apalagi yang ibu mau? Dia cuma bilang, saya gak mau apa-apa lagi Ustadz, kecuali wafat husnul khatimah. Udah mulai direm. Keinginannya terhadap dunia udah mulai direm. Keinginannya terhadap makanan-makanan tertentu udah gak segelora dulu. Dulu semangat banget, makan ini ya bu, wah ayo makan ini ya. Sekarang makanan ditakar, makanan dipilih-pilih, nggak nyentuh ini, nggak nyentuh itu, nggak nyentuh ini, nggak nyentuh itu. Maka kalau hari ini pesanan kita tuh udah 3. Kalau makan mesen minumnya tuh 3 ini, berarti tanda-tanda kita ini udah masuk usia senja. 1, air putih. 2, teh tawar. 3, jus tanpa gula. Udah tuh. Kalau pesanannya udah itu, berarti kita udah masuk usia senja. Atau teman-teman yang nonton di TikTok, YouTube, Instagram, pas lagi nongkrong sama temennya di resto tertentu, di cafe tertentu, kok udah pesanannya itu, welcome to circle. Ada circle-nya itu berarti circle OTW usia senja. Berapa banyak umat yang mereka ingkar terhadap apa yang Allah turunkan, lalu Allah binasakan mereka, padahal perkakas rumahnya lebih bagus, padahal kekuasaan mereka lebih tinggi, padahal lebih bagus perkakas rumah mereka dan lebih sedap dipandang mata. Kekuasaannya lebih tinggi, perkakas rumahnya lebih bagus, istananya jauh lebih indah dan mewah. Tapi Allah binasakan juga mereka. Siapa? Qarun. Siapa? Firaun.
Siapa? Haman. Siapa lagi? Namrud. Dan masih banyak lagi draft nama yang dulu Allah Subhanahu wa taala binasakan. Padahal kalau bilang kekuasaannya Firaun itu 2/3 dunia. 2/3 dunia. 2/3 dunia dikuasai sama Firaun. Kayak apa tuh powernya? Lalu Allah juga pergilirkan itu semua. Binasa Firaun. Kekuasaannya Namrud jauh sebelum Firaun. Firaun Nabi Musa, Namrud eranya Nabi Ibrahim. Kemana Namrud? Yang kata para sejarawan juga mengatakan Namrud pasukannya nggak pernah kalah. Kekuasaannya juga mirip dengan Firaun, sekitar 2/3 dunia. Tapi pada akhirnya binasa juga. Istananya lebih bagus, lebih mewah. Tapi kalau mereka ingkar, mereka zalim, mereka sendiri yang membinasakan diri mereka. Ayat 75. Katakan wahai Muhammad, barang siapa yang berada di atas kekeliruan, maka biarlah Allah yang Maha Pengasih memperpanjang waktu baginya, sehingga apabila telah datang mereka melihat apa yang diancamkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah bala tentaranya. Terakhir, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk, dan amal kebaikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Allah dan lebih baik kesudahannya. Maksudnya di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, jangan terkecoh sama dunia. Jangan terkecoh. Punya rumah yang mewah memang nikmat, tapi jauh lebih nikmat lagi rumah mewah itu kita pakai untuk duha, tahajud, dan kita pakai untuk mendidik generasi-generasi yang kuat, anak-anak kita. Punya mobil yang prima itu idaman setiap insan. Tapi ingat, bukan cuma sekedar kendaraan, tapi kemana kendaraan itu kita gunakan. Punya aset yang banyak itu memang impian semua orang. Tapi ingat, aset sejati yang kita bawa pulang adalah aset yang kita dedikasikan untuk agama Allah. Waktu yang berharga itu memang nyaman jamaah untuk kita sia-siakan, tapi ingat, waktu yang dipakai dalam rangka taat kepada Allah itulah yang akan membahagiakan. Bahkan Allah berfirman, khairun inda rabbika thawaban wa khairum marada. Amal salih wal baqiyatus salihat, amal baik yang dawam, yang baki, itulah yang kekal abadi nanti. Khairun inda rabbik, dia lebih baik di sisi Allah pahalanya, wa khairum marada, dan dialah yang lebih baik untuk kesudahan hidup kita. Kesudahan hidup itu baik kalau kita punya amal salih, punya al-baqiyatus salihat. Al-baqiyatus salihat. Amal soleh apa? Nanti lihat ke cermin, lalu terus kita bilang sama orang yang di cermin itu, apa amalmu? Kita tahu amal kita ini kurang, tapi kita punya pasti satu amalan hebat dan istimewa. Amal saya kuat di tahajud. Amal saya kuat di sedekah. Amal saya kuat di wakaf. Berwakaflah. Amal saya kuat di membaca Al-Quran. Baca. Amalan saya kuat dengan duduknya saya di majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu. Pilih
lalu konsistenlah bersama amal. Pilih, lalu konsistenlah seraya mohon pertolongan Allah. Amal salih harus kita konsistenkan, karena kalau enggak, amal itu akan lebih rawan diserang rasa futur. Semoga Allah beri taufik pada kita untuk kita konsisten dalam beramal salih. Allah beri kemudahan kita dalam beramal salih. Allah wafatkan kita sedang dalam beramal salih. Allah wafatkan husnul khatimah di akhir kehidupan. Terima kasih ayahanda, ibunda, sahabat, teman-teman semuanya yang hadir di Masjid Maaf, mas-mas, mbak-mbak yang hadir di Masjid Maaf, maupun yang online di TikTok, YouTube, Instagram. Semoga Allah karuniai keberkahan dalam ilmu yang sama kita pelajari di pagi ini. Dan terima kasih sudah berproses bersama, memfasilitasi menyebarluaskan ilmu, memfasilitasi membangun majelis ilmu, ikut terlibat dalam memfasilitasi tempat untuk bermajelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganjar semuanya dengan syurga firdaus tanpa hisab, dan kelak Allah jauhkan kita dari siksa api neraka. Ayahanda, ibunda, dan sahabat semua di TikTok, YouTube, Instagram, insyaallah pelan-pelan kita sedang proses menyelesaikan dari gedung penghafal Quran yang ada di barat masjid. Kalau ada di antara ayahanda, ibunda ada yang berkenan untuk yuk turut menyelesaikan bersama-sama, silakan bisa langsung ke rekening Bank Muamalat 50900180044 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih. Konfirmasinya nanti ke admin Masjid Maaf, Mbak Leha, beliau di nomor handphone 0851 7445 6070, 0851 7445 6070. Semoga ini menjadi jariah yang kelak memberatkan timbangan amal kebaikan, dan ini kelak akan menerangi kita dan meluaskan kubur-kubur kita. Dan insya Allah biidznillah, sebagaimana yang Allah firmankan, bahwa amal salihlah yang khairun sawab wa khairun amalah dalam Al-Quran surah Kahfi kemarin, dan dalam Quran surah Maryam, amal salih itulah yang khairun inda rabbik sawaban wa khairum marada. Amal baik, amal salih, infak, sedekah yang kita keluarkan di jalan Allah, itulah yang akan kekal, itulah yang akan jadi sebaik-baik pengharapan saat kita berpulang. Kami juga akan ikut andil, bukan hanya dalam ilmu, bukan hanya dalam tenaga, bukan hanya dalam ide dan waktu luang, tapi harta kami pun juga ikut terlibat. Mudah-mudahan Allah pilih harta kita untuk kita bawa sampai nanti di hari kiamat kelak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih banyak hadirin. Semoga Allah mengganti semuanya dengan surga tanpa hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk sahabat yang ada di Jepara, Kudus dan sekitarnya, hari Ahad, kami ulang, hari Ahad 8 September kita akan ngaji di Jepara, tepatnya di Gedung Dakwah Umar Hashim Jepara, di Gedung Dakwah Umar Hashim Jepara. Hari Ahad kita ketemu di Jepara insya Allah. Jam berapa kajiannya? Jam 6 pagi sampai jam 7 pagi. Jam 6 sampai jam 7 pagi di Jepara. Tanggal 8 hari Ahad insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.